Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas Allah yang mulia, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa ayat yang ke-94 halaman 93. Temanya adalah tentang kehati-hatian dalam mengambil suatu tindakan. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Apapun hajat dan permohonan kita, mudah-mudahan dengan berkah kita ngaji dimudahkan, dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang ke-94 kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Baik, sekali lagi ayat 94 ini temanya adalah ketelitian, kehati-hatian dalam mengambil suatu tindakan. Hubungan ayat yang ke-84, ayat 94 dan ayat sebelumnya. Pada ayat yang lalu telah disebutkan perintah kepada kaum muslimin untuk berperang membela agama Allah. Seringkali dalam peperangan itu terjadi hal-hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh seseorang yang kurang teliti. Misalnya, seorang mukmin membunuh orang mukmin lain yang disangka musuh, padahal orang tersebut telah berusaha untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang mukmin. Maka dalam ayat ini Allah melarang perbuatan yang semacam itu. Baik, Pak Mandra, ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi. Langsung diartikan aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman. Belum nyala, itu belum nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman. Idza darabtum, apabila kalian pergi untuk berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah, watabayyanu, maka telitilah dalam membunuh. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan liman alqa, kepada orang-orang yang melontarkan ilaikumul salam, kepada kalian salam damai atau ucapan syahadat. Stop. Lanjut. Lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, atau lalu kalian membunuhnya. Baik, jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan satu perjalanan perang di jalan Allah, maka telitilah sebelum membunuh. Di dalam tafsirnya dijelaskan mana yang mukmin, mana yang kafir. Jangan wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Ada orang yang sudah mengucapkan salam, mengucapkan syahadat, malah diklaim dia bukan orang Islam, dibunuh. Jangan. Lahiriahnya dia kan sudah Islam, nggak boleh. Lanjut. Tabtahuna, karena kalian mencari aradul, harta benda atau rampasan perang, al hayati dunya, kehidupan dunia. Wa indallahi, maka di sisi Allah, maghanimu kasirah, Allah harta benda atau yang banyak. Kadzalika, Stop. Fa'indallahi, maka di sisi Allah, maghanimu, harta benda katsirah, yang banyak. Jangan gara-gara urusan harta sehingga kalian mudah untuk menghilangkan nyawa seseorang. Gara-gara masalah harta gampang untuk mencela kaum muslimin. Ini turunan hukumnya kan ke sono nanti ya. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang tidak membunuh, akan tetapi di medsos antara kubu A dan kubu B sama-sama umat Islam. Waduh, saya kalau lihat netizen itu, Mas Toto, Masya Allah, bahasanya netizen itu ya luar biasa. Ini hikmahnya ke sana. Kalau membunuh enggak, akan tetapi kata-kata itu kadang justru lebih berbahaya daripada perbuatan. Kenapa? Membunuh karakter. Jadi fitnah itu membunuh, dia tidak melakukan terus diomongin melakukan, digoreng sama netizen. Wah, bikin
apa namanya konten lagi untuk menjatuhkan, wah repot itu. Ya Allah ya Karim. Nah ini dengan ngaji kaitannya nanti dengan sabar, tahanlah, tahan diri, nggak usah komen dan segala macam. Dan kadang-kadang saya juga kalau lihat komen-komen itu gatal juga, ingin komen. Ya Allah, tahan. Tujuannya apa sih? Mengkonter sana sini adalah tabtaghuna 'aradul hayatid dunya, yakni karena kalian mencari harta benda kehidupan dunia, mencela sono, mencela sini, roasting sono, roasting sini, bahasanya itu Paris. Benar apa enggak Paris? Itu di YouTube itu tujuannya untuk nyari kehidupan dunia. Wah ya Allah, Quran yang bicara seperti itu. Ya Allah ya Karim. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Maka di sisi Allah harta benda yang banyak, maksudnya di sini adalah thawabun katsir, yakni pahala yang banyak. Maksudnya tahan diri, masa kerja nggak dapat upah, dapat upah. Nah termasuk yang berat itu kan kerja sabar, maksudnya ngempet, bener apa enggak? Ngempet di sini, ngempet di sini, lah itu kerja. Jadi ketika kita menahan diri untuk hal-hal yang negatif, itu sama dengan kerja. Kalau kerja dapat pahala. Mudah Mas Soto ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Aradul hayati. Bawahnya. Kadzalika, begitulah kuntum keadaan kalian min qablu, zaman dahulu sebelum beriman. Waman Allahu, lalu Allah menganugerahkan nikmat iman alaikum kepada kalian. Watabayyanu, maka telitilah kalian dalam membunuh. Baik, jadi orang-orang yang beriman sebelumnya itu dalam keadaan jahiliyah, sesama kabilah, sesama antar suku perang, dikit-dikit perang, tersinggung perang. Pasar rumput itu kan sering itu, pasar rumput Manggarai itu dulu liputannya kalau kriminal pasti itu biang keroknya kan sono tuh, pasar rumput perang. Terus kalau enggak daerah mana itu Berlan, wah itu sealiran itu, paralel itu, ya kan? Berdikit perang, itu perang. Ya Allah, itu kenapa? Karena dadanya nggak ada iman. Nah, ketika dadanya ada iman, kita itu mendapatkan nikmat bersaudara. Asoma biha dima'ukum wa amwalukum. Jadi iman itu akan menjaga darah dan harta. Lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabiron, maha mengetahui. Baik, dikuatkan lagi dengan terjemah bebasnya Mas Toto. Pelan-pelan Mas Toto. Bismillah. Wahai orang-orang yang beriman. Stop. Makanya kalau Al-Quran memanggil ya ayuhan nas, itu biasanya konteksnya adalah untuk menyembah kepada Allah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah. Tapi kalau kita sudah beriman, lebih dalam lagi nih, lebih khusus. Ini lakukan, ini jangan lakukan, puasalah dan segala macam. Maka aturannya ketat Pak Haji Mulkan. Kenapa? Karena calon ahli surga itu nggak boleh sembarangan tindakannya, Mas Toto, ya kan? Udah masuk kategori orang istimewa, orang pilihan, perilakunya harus dijaga. Itu orang beriman. Nah di dalam Al-Quran kata ya ayyuhalladzina amanu terulang berapa kali Pak Mandra? 88 kali. 88 kali, itu harus diingat itu. Kayak salat 88. Salat 88. Itu. Salat 88. Itu kenapa saya sampaikan demikian? Masya Allah. Itu keterangan dari
kitab tafsir Ar-Razi ternyata dihitung ya ayyuhalladzina amanu itu ada 88 kali. Hikmahnya adalah ketika Pak Haji Mulkan dan jamaah Masjid Nurul Ikhlas Pak Ustadz Mursal dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah status iman itu akan dibawa sampai mati. Status iman dibawa sampai wahai warga Curug Indah. Nah, status warga negara itu, statusnya itu akan dibawa wahai orang yang beriman. Berarti ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tiap hari Mas Toto, Pak Mandra, Pak Aris baca ya ayyuhalladzina amanu, mengokohkan keimanan, status keimanan kita, sehingga akhirnya nanti akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman. Ya, rahasianya di sana itu. Kenapa kok dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Karena itu status. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan ketika Anda dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, sampai nanti mati pun akan tetap ya ayyuhalladzina amanu. Husnul khotimah. Tuh, lanjut Mas Toto. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya. Baik, jadi ketika sudah mengucapkan salam, di dalam tafsirnya dijelaskan sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan dibunuh. Karena itu tanda orang sudah beriman. Lanjut. Dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Asbabun nuzul, Mas Toto. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari Bani Sulaim yang suatu hari menggiring kambingnya lewat di depan beberapa sahabat Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Para sahabat berkata, ia mengucapkan salam kepada kita dengan maksud agar ia selamat. Karena itu mereka menyergap dan membunuh lelaki itu. Lalu mereka membawa kambingnya ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, sahabat Rasulullah didampingi Rasulullah itu perilakunya masih barbar, masih apa? Kayak gitu coba, Pak Mandra. Betapa Rasulullah itu menghadapi manusia-manusia yang wah luar biasa. Berangasan segala macam itu, ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Saya minum dulu ya Pak. Moga-moga minum dulu nih, Masya Allah. Pak Hamzah. Ya coba, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Betapa Rasulullah itu menghadapi, Masya Allah, macam-macam. Udah bunuh, dapat harta kambingnya dibawa, kirain bisa dibagi sama Rasulullah. Nih gua dapat nih, saya dapat nih ya Rasulullah. Itu kita makan bareng. Wah, sungguh itu malah ya kan. Akhirnya turun ayat 94. Ya Allah. Tuh, ini perilaku dari sebagian sahabat yang sembrono. Maka ketika ada kejadian seperti itu, turunlah ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan perjalanan untuk berjihad di jalan Allah, telitilah dan jangan engkau mengatakan terhadap orang yang telah menyampaikan salam, mengucapkan la ilaha illallah, malah diklaim engkau bukan orang yang beriman. Tujuannya adalah untuk nyari harta. Kalau berbicara masalah harta, fa'indallahi maghanimu katsirah, maka di sisi Allah harta benda pahala yang banyak. Ternyata betul-betul anugerah iman itu adalah luar biasa. Baik, sampai di sini mungkin Pak Ustadz Mursalin ingin menyampaikan tambahan atau menyampaikan perkara-perkara yang lain, dipersilahkan. Monggo Pak Mandra, kasih baiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat ini luar biasa, tapi mungkin tadi sudah cukup ada penjelasan dari asbabun nuzulnya, bahwa memang untuk mendapatkan ketakwaan itu memang dibutuhkan ketelitian dan bagaimana memilah tentang hawa nafsu. Saya paling sering sekarang ini membawa sebuah ayat yang mungkin sering saya didengar dari podcast-podcast saya itu, yaitu ayat ta'awanu ala bibiri wa taqwa wala ta'awanu ala ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Jadi sekarang ini di dunia nyata, di lapangan ini, antara kebenaran dan kecurangan itu sudah mau dicampur adukkan, sehingga orang kalau teliti dia tetap harus benar dan takwa itu bisa menjadi seolah nanti dimusuhi. Ya. Jadi kan perintah Allah itu jelas ya, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Dalam Al-Quran bibir itu kan mesti panjang ya, wa taqwa, dan ketakwaan. Dan sebaliknya, wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong alal ismi wal udwan, yaitu dalam perbuatan curang dan bermusuhan. Wattaqullah. Nah, ini wattaqullah ini yang kita harus perhatikan. Kalau kita mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, maka kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Maka diingatkan, kalau kita menolong atau bersama-sama bekerja sama dengan orang-orang yang curang, orang-orang yang dalam kejahatan, itu Allah jelas menegaskan kamu itu tidak bertakwa, dan mengingatkan di akhirnya innallaha sadidul iqab, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Jadi kalau kita tolong menolong terhadap, misalnya kalau kita contohkan di sini, kekuasaan yang nampaknya diperoleh dengan tidak memperdulikan antara kecurangan, kejahatan itu, udah kita lupakan, yang penting sekarang kita berbuat baik. Ini tidak begitu. Namanya menghentikan perbuatan kejahatan di dalam Islam itu kan pertama harus bertobat. Ya. Bertobat kemudian menghentikan perbuatan itu. Jangan malah diterus-teruskan. Nah, ayat ini saya kira sangat teliti. Kalau saya samakan dengan ayat yang tadi, mirip sekali gitu. Maka kalau proses untuk perbaikan itu tidak ada tobat, tidak ada mengakui kesalahan, tidak ada penghukuman, ini pasti akan menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah dan akan terulang lagi di yang akan datang gitu. Nah, disinilah saya tadi menyambungkan dengan kultum Ustadz Joko tentang masalah sabar. Sabar itu ternyata juga tidak sederhana gitu. Sabar itu kan seolah-olah perkataan pasif, sabar, berhenti. Padahal sabar itu bisa menyuruh, mendorong untuk melakukan yang sangat ekstrim, ya kan? Kalau melihat suatu kejahatan, itu tidak bisa kita bersabar berdiam diri. Justru bagaimana kita harus melakukan sesuatu dan bisa menimbulkan fitnah gitu loh. Jadi orang amar ma'ruf nahi mungkar itu memang masa yang paling berat, karena kalau sudah berdiri sebuah kekuasaan, itu tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, karena kekuasaan itu akan menghukum mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nah, kalau sekarang ini benar dan salah itu tidak ada yang menghukum, maka sebuah kelompok, sebuah ormas, sebuah kelompok pengajian misalnya itu melakukan itu bisa menjadi fitnah. Yaitu misalnya saat pada pemimpin laskar jihad waktu di Ambon misalnya, ada orang yang melakukan perbuatan dosa, baik membunuh ataupun berzina, oleh lupa saya Ustaz. Amirnya itu kemudian dia dihukumi, karena di dalam Islam itu menyalahi Quran, kemudian dia dikisos. Bingunglah MUI memutuskan ini, bagaimana ini? Ya kan nggak boleh, daulah belum tegak itu nggak boleh. Kita nggak bisa boleh menghukumi maling itu kemudian kita bunuh gitu. Ya memang harus diserahkan kepada
ulil amri dalam hal itu misalnya ke polisi gitu. Puas dan tidak puas ada polisi, ya itu sudah maksimum yang kita katakan sampai lakukan. Jadi kalau polisi tidak mengapa-apakan, ya kita bisa kemudian bisa menjadi marah gitu ya. Maka itu inilah Al-Quran itu mengingatkan ini. Melalui ayat ini saya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa berhati-hatilah, tolong menolong terhadap suatu kejahatan dan kecurangan. Saya kira itu, Mas. Baik, mungkin dikaitkan dengan mencampur adukan kebenaran dan kezaliman. Surah Al-An'am ayat 82, halaman 138. Silakan dibuka. Ini pas banget nih. Insya Allah nanti bisa dikembangkan oleh Pak Ustadz Mursalin. Ayat halaman 138. Halaman 138. Baik, udah Pak Mandra? Halaman 130. Ayatnya 82, paling atas tuh. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Stop, artikan perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Walau, dan tidak. Walam, dan tidak. Yalbisu, mereka mencampur adukan. Imanahum, iman mereka. Bizulmi, dengan kezaliman atau syirik. Ulaika, mereka itu. Lahumu, bagi mereka. Lahumul amnu, bagi mereka rasa aman. Wahum, dan mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, jadi ternyata di makna zalim itu bizulmin, diantaranya kan syirik. Kemudian kezaliman-kezaliman yang lain berupa perbuatan dan lain sebagainya. Jadi orang kalau sudah menyatakan dia beriman, janganlah mencampur adukan keimanan dan ketaatannya itu dengan kezaliman, nanti tidak mendapatkan aman. Itu bahasanya. Kenapa di sini kok menggunakan aman? Menarik, terjemah bebasnya Mas Toto. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Baik, rasa aman, perasaan berarti ya. Jadi orang beriman itu dimanapun dan kapanpun, apabila dia taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat, akan merasa aman terus. Sebaliknya orang-orang yang mengatakan beriman namun perilakunya jauh dari tuntunan, itu sebenarnya gelisah, nggak ada rasa aman dan ketentraman. Ini Al-Quran menyampaikan ada ulaika lahumul amn, mereka mendapatkan rasa aman. Untuk mendapatkan rasa aja kadang-kadang pergi ke sono lah, ke sini lah. Kenapa nggak ke Nurul Ikhlas saja? Duduk di sini itu nyantai, nyaman, ngaji Al-Quran, rasanya udah tentrem itu. Ya betul ya. Ini kadang orang kalau hatinya galau, pergi ke sono, pergi ke sini. Padahal untuk mendapatkan ketentraman. Orang beriman bagaimana? Cukup dengan beriman kepada Allah, taat kepada Allah, selesai urusan. Pak Ustadz Mursalin, ini tolong dibawakan nanti ini.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah itu. Nah, surah Al-Baqarah. Baik, kita bukan lagi surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Ayatnya adalah ayat-ayat yang awal itu, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Halaman 7, halaman 7. Halaman 7 surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mas Toto terjemah bebas 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Lanjut. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Lanjut. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Asbabun nuzul. Qatadah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Israel yang selalu menyuruh orang lain agar taat dan bertakwa kepada Allah, serta mencegah mereka berbuat maksiat kepadanya. Akan tetapi mereka sendiri malah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan lebih memilih mendahulukan perbuatan maksiat. Kelakuannya Bani Israel seperti itu. Yahudi kayak itu. Yang lain nggak boleh bikin uranium, recokin dirinya sendiri, mengembangkan nuklir. Makanya silakan Pak Jemulkan. Ayat 42, wala talbis. Banyak kejadian di dalam masyarakat kita. Nah, itu berkenaan dengan penguasa, apalagi kayak kejadiannya kemarin kita singgung kilometer 50 itu semuanya kan ngerti dan lain sebagainya, tapi ditutup-tutupi. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui kebenaran tentang hal tersebut. Apalagi ini menyangkut kemaslahatan, kebaikan, supremasi hukum dan seterusnya. Waduh, ini apa yang lalu bagaimana mensikapinya Pak Haji Mulkan?
Apa yang dilarang oleh Al-Quran pasti ada yang mengerjakan. Demikian juga sebaliknya, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran pasti ada yang melaksanakannya. Termasuk di sini tinggal pilih apakah grupnya Bani Israel atau grupnya orang-orang yang beriman. Wala, ternyata jauh-jauh hari sudah disinggung di Majmu'ah. Ada kebenaran tidak dimunculkan, ditutupi dengan media lah, dengan kebohongan lah. Semakin ditutupi itu. Ya, ternyata dari ayat seperti ini Pak Haji Mulkan membaca bahwa di masyarakat itu sangat banyak kebenaran tapi ditutupi. Padahal Al-Quran menyuruh untuk menyampaikan yang namanya kebenaran. Al-haq itu diartikan kebenaran, maknanya adalah sesuatu yang pasti kebenarannya dan tidak perlu diotak-atik, itu namanya al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji Mulkan. Tajam itu analisanya. Hah? Kalau kerjanya pengacara itu nggak tahu itu apa namanya, menutupi kebenaran atau gimana. Pak Ustaz Mursalin Bayar. Ya memang dan ini memang saya jadi geli gitu dengan komentar dari Pak Adi. Tapi memang begitu, pesannya itu semua sudah menyamaratakan pengacara itu artinya mau mengikuti apa saja yang diminta oleh kliennya. Ya. Tapi ada pengacara yang baik itu dia hanya ingin meletakkan pada kursinya. Ya. Walaupun pengacaranya kliennya itu korupsi. Ya. Dia bukan mau membela korupsinya, tapi ingin apa adanya. Dia ini bukan korupsi 100 miliar, tapi 50 miliar. Tapi ada pengacara yang tidak mau menangani masalah narkoba dan korupsi atau dia nggak mau. Itu artinya dia betul sendiri lah. Ya. Saya nggak mau. Itu memang berat pekerjaan pengacara. Tetapi memang kita harus ada pengacara-pengacara. Bayangkan Ustaz Abu Bakar Basir pengacaranya luar biasa. Bagaimana membela syariat Islam, tapi tidak boleh dengan Al-Quran, tapi dengan apa itu namanya, dengan hukum-hukum KUHP. Membela syariat itu berat sekali. Menurut dasar pengacara-pengacara Muslim yang saya mengikuti dengan panjang, artinya mencari kesalahan di dalam KUHP itu tidak bisa langsung di dalam Al-Quran, tapi Al-Quran dibawa dalam logikanya dulu, dihantamkan dengan itu. Ada yang seperti itu. Masya Allah. Nah itu karena memang dunia ini masih demokrasi seperti ini, seperti itu memang akibatnya ya memang ya terserah kan masyarakat menghubungi, pokoknya kamu berkata seperti kayak gitu. Jadi mungkin itu yang saya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kajian kita diberikan manfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.